nggak lihat. Terus ada juga nih yang motoran tapi sama makan gorengan di jalan. Kalau itu sih skill dewa ya. Belum lagi yang boncengan berempat. Yang satu cuma numpang duduk, yang dua numpang hidup, dan yang satunya lagi cuma numpang nafas. Helm cuma ditaruh di stang. Itu pun kalau dibawa, kalau nggak dibawa pasti alasannya malu karena pakai helm. Lagi fenomenal nih, ibunya biasanya lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Kalau itu sih bukan misteri ya, mungkin dia juga bingung arah hidupnya kemana. Nah, karena penasaran, kita langsung terjun ke lapangan untuk tanya-tanya ke mahasiswa atau pojol, mungkin ibu-ibu yang sennya beda arah, kita tanyain juga kalau ketemu. Oke, tanpa basa-basi, yuk perjalanan kita keliling sekitar Puncak Mendaho untuk dengar suara warga jalanan. Oke, siap, kita gas. Oke gas, tambah 2 torang gas. Oke Kak, jadi kakak ini merupakan mahasiswa UNJA dari Prodi? Dari Prodi PGPAU. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Bisa ceritain secara singkat gak gimana waktu kakak ini bisa sampai kena tilang? Oh, oke. Kalau cerita pas kena tilangnya waktu itu saya sama teman pergi ke ITDC. Nah, habis itu kami lupa bawa helm. Nah, jadi juga pas itu mau cepet-cepet juga ngejar ada Zoom lagi di rumah. Nah, habis itu ngelewatin ini nggak lewat jalannya tuh melawan arah lah gitu. Jadinya tuh plusnya di ngelawan arah sama nggak pakai helm gitu. Oke, lalu waktu itu kakak ini udah tahu belum soal aturan yang kakak langgar? Kalau soal aturannya kami tahu, cuman kan kemarin kan karena kedesak mau cepet-cepet, nah jadinya nggak pakai helm. Oke, lalu kakak ini kan berarti kena tilang nih ya kan? Iya. Lalu proses ngurus tilangnya tuh ribet atau lancar Kak? Kalau itu ribet Ya? sih, Ribet, ha. ya. Oke. Karena kan kita kena tilangnya tuh karena nggak pakai helm sama Double kasusnya berarti ya Kak ya? Iya. Oke, lalu setelah kena tilang ada perubahan nggak dalam cara kakak ini berkendara? Oh, kalau soal itu pasti ada, tentunya ada. Karena kan kedepannya lebih hati-hati lagi, terus menjaga juga persiapan bawa motornya tuh pakai helm, surat-suratnya lengkap. Udah itu aja, ya. Terima kasih, Kak. Oke kakak, jadi sebelumnya boleh perkenalkan Kak, kakak ini dari prodi apa? Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Berarti mahasiswi Unja ya Kak ya? Iya, Unja. Tahun ajaran? 2004. 2004. Oke. Jadi yang pertama nih, bagaimana kondisi lalu lintas di Mendalu pada setiap hari tuh Kak? Lumayan sibuk, terus lumayan macet, Macet, parah padat, gitu. Apalagi kalau sore, pagi gitu, itu jam-jam rawan banget. Sebelumnya kakak ini pernah kena tilang nggak Kak? Tentunya belum sih. Belum pernah ya? Berarti kakak ini belum pernah kena tilang, tapi jadi kakak ini sering melihat nggak pelanggaran-pelanggaran itu terjadi di depan mata kakak langsung? Pernah pas di lampu merah itu, terus ada yang nggak pakai helm gitu. Ada sih. Lalu, menurut kakak apa sih penyebab dari orang itu melanggar hal tersebut? Mungkin karena kelalaian dari pribadinya ya, nggak dapat mematuhi peraturan yang ada, terus mungkin karena lagi urgent gitu atau ya buru-buru. Oke. Lalu menurut kakak apa sih dampak pelanggaran itu? Menurut kakak dampak dari pelanggaran kalau kena tilang? Kalau kena tilang itu ya, kalau misalkan lagi nggak pakai helm, terus kita kena musibah ya, kecelakaan misalnya gitu. Terus itu dapat membuat kita cedera kepala gitu yang berbahaya. Oke, terima kasih Kak. Nanya, sebelumnya Bapak pernah kena tilang? Nah, menurut Bapak kondisi di lalu lintas di Mendalu ini kayak mana Pak? Kalau menurut saya jam-jam pagi ini sih macet nih, apalagi kan banyak mahasiswa gitu kan, untuk dari itu yang juga macet lah. Terus menurut Bapak tuh, Bapak pernah nggak melihat kayak pelanggaran lalu lintas gitu di Mendalu ini? Kalau melihat pelanggaran lalu lintas itu
banyak yang contohnya kayak motor satu tapi orangnya tiga gitu kan, nggak pakai helm gitu. Terus menurut Bapak dampak dari peraturan itu apa Pak? Kalau dampaknya itu nanti untuk si pengendaranya ya pasti kena tilang lah, Denda ya Pak? ya dendanya itu. Terus menurut Bapak juga penyebab terjadinya pelanggaran itu gimana Pak? Penyebabnya itu banyak masyarakat yang kurang sadar akan perlengkapan kan pengendara kan. Karena butuh juga Ya, ada mepet dan Ya, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih banyak Pak. oh iya. Di Mendalo Jambi, jalanan bukan hanya sekedar jalur penghubung. Ia adalah ruang tempat ribuan kehidupan bersilang setiap hari. Namun, di balik arus kendaraan yang tak pernah berhenti, ada satu masalah yang terus menghantui, yaitu pelanggaran lalu lintas yang semakin sering terjadi. Setiap hari, kami menyaksikan pemandangan yang sama, pengendara yang melaju tanpa menggunakan helm, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari 2 orang, berhenti sembarangan, hingga memotong jalur tanpa isyarat. Ada pula yang nekat melawan arus demi menghemat beberapa detik perjalanan. Tindakan-tindakan kecil ini tampak sepele, tetapi menyimpan potensi bahaya yang besar. Banyak mahasiswa yang mengabaikan aturan karena merasa jarak terlalu dekat atau terbiasa melihat orang lain melakukan hal yang sama. Padahal, kecelakaan tidak memiliki jarak. Bahkan, justru di perjalanan yang dianggap sebentar saja, itulah insiden fatal sering terjadi.